Kalau lagi capek aja, lu bayangin lu meranin 3 peran dan itu tapi ini di satu judul lu harus memerankan 3 karakter ini sekaligus, ngerti nggak? Terus Pas apa? datang ke lokasi, Wendy jadi ini sama ini ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ratu Rizky Nabila di Content in the Circle, di mana kita akan berbincang-bincang bersama bintang tamu yang tentunya dengan profesi yang berbeda, cerita yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan mungkin bisa menginspirasi kita dalam beberapa hal. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang sangat super duper jauh. Dia ini sosoknya cantik banget, bule, tapi lebih bulean aku, artis, pemain film, dan sepupunya dari artis ternama Ratu Rizky Nabila. Iya. Ya, yaitu Wendy Wilson. Tepuk tangannya Halo. studio. Ya studio, ya itu penonton bayarannya tolong tepuk tangan semua, terima kasih. Ya harus tepuk tangan. Kalau nggak dibayar Hai, makan siang. Assalamualaikum Wendy. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, salam sejahtera. Aku selalu mengucapkan itu untuk menghormati segala untuk menghormati semua agama Iya. gitu. Apa kabar tuh? Kenapa Anda yang nanya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena episode ketiga ini sepupu sendiri bebas ya. Bebas. Apakah Anda butuh bantal mungkin? Enggak Bu, aman, alhamdulillah. Itu perut kenapa ya? Ini bantal saya Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Dengar-dengar lagi hamil. Menurut lo, yang lo lihat gimana Bu? Ini kita ngalir aja ya, seru deh kalau ngobrol sama sepupu sendiri. Gemes gitu. Gimana? Ini kehamilan yang keberapa kalau boleh Yang tahu? pertama. Sama suami yang keberapa? Suami gue yang pertama dan terakhir untungnya ya Bu. Oh, enggak, kan soalnya sepupu Anda yang Ratu Rizky Nabila itu kan. Oh iya tahu. Duh. Oh iya. Kenapa nak? Iya emang agak rusuh dia. Nggak apa-apa. Boleh diceritain sedikit nggak? Kenapa sih Wendy memutuskan untuk punya anak sekarang? Padahal kan lagi sibuk-sibuknya kemarin kan? Bukan gimana ya? Kan gue nikah 2018. Iya, tahu kan gue dateng. Iya, berarti kan udah 2 tahun lebih kan tuh. Maksudnya ya udah saatnya lah menurut gue gitu loh. Maksudnya dari dua setengah tahun jedanya sampai akhirnya gue punya anak pertama, deg-degan juga loh gitu. Deg-degannya kenapa? Karena Iya, takut kehilangan job kan kemarin kan enggak juga, banyak maksudnya kontrak. gue malah takut gue nggak bisa punya anak karena udah kelamaan kan 2,5 tahun gitu. Kok mikirnya gitu? Ya maksudnya kan gue nikah udah 2,5 tahun. Oke. Kan belum dapet tuh sampai sekarang, baru ini anak pertama kan. Iya. Gitu loh maksud gue. Terus Oh, ada timbullah rasa ketakutan itu. iyalah pasti. Terus kalau masalah kerjaan mah kayaknya itu udah Allah yang ngatur deh. Maksudnya gue nggak takut buat kehilangan pekerjaan juga. Maksudnya ntar gue selesai melahirkan gue juga masih bisa kerja kayak gitu loh. Iya. Cuma gue lebih takut kalau gue nggak nggak bisa punya anak gitu. Makanya alhamdulillah kemarin pas puasa tes pack akhirnya hamil. Pas bulan puasa. Pas bulan puasa. Berkah banget itu Berkah ya. banget. Ada doa-doa tertentu nggak sih sebelum? Ada gue. Pasti kan sebelumnya lo ngerasa worry kan. Iyalah. Terus pasti. kayak mungkin nggak pede, apalagi Sebenarnya nih ya, apa? kalau kayak teman-teman gue misalnya nikah, terus gue tanya mau langsung punya anak nggak gitu, kan gue dulu ditanyain kayak gitu kan. Iya. Terus gue bilangnya, tar dulu lah, masih pengen happy dulu kayak Itu gitu. sebenarnya jawaban denial atau? Itu nggak boleh tahu sebenarnya ngomong kayak gitu, denger sama Allah. Oh, tapi Ngerti itu nggak? sebenarnya bukan jawaban untuk lo menutupi ketakutan lo itu kan? Emang asal ucap aja kan? Emang ucap aja, maksudnya kalau nikah kan kayak udah berdua, terus kayak liburan berdua, ngerti nggak lo maksud Gue nggak ngerti karena kan gue cerai itu 10 bulan. Mohon maaf. Lo kan nikah langsung dapet kan? Enggak ya? 4 bulan dulu kosong. 4 bulan dulu kosong ya? Ya kenapa? Terus lo nggak ditanya sama orang gitu? Lu yang nanya kapan isi. Terus? Gue jawab ya nanti sedikasinya. Ah ya kalau gue nggak jawab itu waktu itu. Lu jawabnya? Ntar aja lah.
Makanya diintarin sama Allah. Makanya nggak boleh banget itu kayak Tuh guys, makanya kalian kalau ngucap tuh hati-hati bener gitu. banget deh kalau misalnya ditanyain, yes dapatnya aja, rezekinya aja, kapan Allah mau ngasih, terima gitu. Nah gue waktu itu sempat ngomong kayak gitu karena mikirnya kayak pengen jalan-jalan dulu sama suami, masih pengen berdua dulu. Kalau gue pikir sih kurang berdua apa ya, gue 6 tahun pacaran, nikah udah 2 tahun, hampir 9 tahun lah bersama, udah cukup lah menurut gue gitu. Cuma karena ucapan itu terus akhirnya setahun pertama ya udahlah mungkin emang belum. Tahun kedua deg-degan tuh Cong. Tahun kedua deg-degan. Kok Deg-degannya gimana? Apa lu ngerasa kayak aduh jangan-jangan 10 tahun akan ku tidak. Ya kan ada gitu makanya kan. serem juga kan. Maksudnya kan gue kan sama Icong kan bedanya 10 tahun kan. Maksudnya gue mikir Oh bentar. Buat yang belum tahu, jadi Wendy ini menikah dengan Wilson sebenarnya namanya, tapi panggilan Icong. Itu bro gue banget itu tuh. Ya namanya kan? sama ya, bukan karena gue pakai nama bro Icong. Iya. Emang dapetnya namanya sama. 10 tahun lebih dewasa daripada Wendy. Betul. Gitu. Jadi gue mulai mikir kalau anak gue umurnya segini, dia umurnya berapa, umur gue berapa. Kan kita pasti ada ketakutan kan tuh, kayak gitu. Ya alhamdulillah. Akhirnya dikasih di tahun kedua. Tahun pada kedua saat setengah lah, iya. Pada itu lo ada doa-doa tertentu? gue setiap sholat gue sujud. Itu waktu itu sempat keluar di Instagram gitu. Sempat keluar di Instagram, bacaannya itu setiap sujud dibaca terus lah pokoknya. Bacaannya apa? Aduh anjir kok gue lupa ya. Mungkin biar Gue lupa orang-orang gue. yang merasa Ntar deh gue takut cari dengan pasti kan ya semua wanita gitu ya kan yang udah berumah tangga pasti adalah timbul rasa ketakutan kayak gitulah. Lupa gue. Mungkin lo bisa Pokoknya kasih tips itu langsung doanya atau terucap apa gitu. aja di mulut gue gitu sambil sujud setiap abis sholat. Intinya berbalik lagi meminta Intinya kepada gue Allah. meminta kepada Allah gitu, ya Allah tolong berikanlah rezeki yang menurut gue itu ini rezeki yang sangat luar biasa gitu loh. Nggak ada lagi rezeki yang lain menurut gue. Iya. Gitu karena ya maksudnya itu udah 2 tahun setengah dan gue sempet ada yang ngomong temen gue, Apa? Wen 2 tahun itu udah harus was-was dong lo, harusnya lo harus ke dokter gini-gini, stres dong tuh. Terus gue dapat kabar Ratu udah hamil. Gue tambah drop. Teman-teman gue yang baru nikah pada hamil gue. Oh, jadi lingkungan sebenarnya gini ya, kalau gue pribadi ya, maksudnya merespon perasaan-perasaan lo ketika lo belum dikaruniai anak. Kalau persepsi gue gini, ketika kita ada di suatu kondisi dan lingkungan kita tuh mayoritasnya udah pada punya, udah pada nikah, udah pada kerja, udah pada punya anak, ada kayak beban moral sendiri kan, buat orang-orang tertentu. Tapi kalau gue pribadi sih kayak lebih gini sih, terserah Allah lah. Atau gue di dalam kandungan nyokap gue sudah ditakdirkan gue jodoh gue siapa, rezeki maut dan gimana-gimana. Jadi gue nggak pernah terlalu ambil pusing sih, kayak gitu. Iya sih, cuma kalau gue kan mikir aja dan alhamdulillah. Emang gue nggak mikir? Iya mikir sih. Dapat suami begitu. Sedih juga gue. Terus gue untungnya nih Dedi, Mami itu nggak pernah nanya tuh, nggak pernah kayak kapan nak, kayak ngerti nggak lo? Iya. Kayak biasa kan orang tua demanding ya? Iya biasa kan. Kok belum sih, ini kan mama pengen, biasanya kan kayak gitu. Ini enggak sama sekali, makanya gue kayak terbawa suasana aja untuk berdua aja sama laki gue gitu. Gue bilang ya Allah bersyukur banget. Malah yang paling baru tuh nenek. Iya, nenek kita. Karena kan nenek juga udah tua kan, maksudnya dia pasti ya anaknya 14 cuy, dia pasti nanya lah kalau habis nikah. Betul. Pasti punya anak kan. Gimana nenek, cucu apa sih, cicit ya gitu. Cicit. Iya, udah belum. Generasi gitu, Abbas ke-6. Tanya sama nenek pasti gue langsung yang belum nek, doain aja ya. Gue nanya lebih dalam nih ya, harapan lo nih ketika anak ini udah lahir gitu ya kan. As a mom, kan lo pernah mengalami ketakutan itu pada saat kosong 2,5 tahun itu. Terus Dedi sama Mami, ya, orang tuanya Wendy, which is itu tante gue, tidak demanding apapun, tidak menanyakan apapun.
mungkin reasonsnya untuk membuat lo nyaman juga gitu kan, atau nggak mau ikut campur urusan rumah tangga anaknya atau segala macam. Nanti ketika anak lo lahir, lo akan menerapkan hal yang sama nggak seperti mami sama Iya daddy? sih, Gitu. sama sih. Harapan lo buat anak lo apa sih, Wan, kalau nanti dia lahir? Doa gue sih sejauh ini gue masih minta sama Allah semoga diberikan kesehatan. Amin. Pokoknya gue bisa ngelihat dia tua, bisa ngeliat dia tua, maksudnya dia bisa, gue tua bisa ngelihat dia gitu, tumbuh. Kan ketakutan gue tuh cuma di umur sih sebenarnya. Kenapa lo takut? Kok kayaknya banyak banget ketakutan sih? Ada apa sih? Karena Lo cantik, mungkin lo bukan pinter. ketakutan itu tuh, maksudnya gue pengen ngelihat anak gue tuh tumbuh, ngerti nggak lo? Iya. Gitu, maksudnya terus gue sehat, bisa ngeliat anak gue Oke, tumbuh. misal umur lo tidak sampai sana. Worst case, misal. Tapi amit-amit ya Allah. Misal, Amit-amit ya Allah. misal. Ini misal doang ya, amit-amit gitu. Lo mau gimana? Plan lo apa? Duh, Kalau gue pribadi pada saat gue mau melahirkan Nio, kan gue niatnya lahiran normal. Ternyata Nio gawat janin. Itu antara hidup dan mati. Paru-parunya masih belum matang. Itu gue tulis di note. Lakukan apa saja, yang penting anak saya selamat, sayanya terserah deh gitu, Iya. yang penting dia selamat. iya. Ini amit-amit lu jangan sampai. Kalau lu Kalau gue apa ya, gue ya sama sih sebenarnya ya, pasti orang tua pengen yang terbaik lah buat anaknya tuh, udah pasti banget itu. iya sih. Si sampai laki gue juga kayak, aku takut kamu kenapa-napa ntar pas proses melahirkan. Udah nggak usah dipikirin itu, gue bilang. Pikirin yang sekarang dulu aja, gimana caranya gue survive sampai 9 bulan nanti persalinan selamat. Gue bilang gitu. Kalau memang gue nanti melahirkan dia dengan tidak selamat, itu udah jaminannya kan surga sama Allah. Masya Allah. Maka iya kan, makanya kayak udahlah kita nggak usah kebanyakan negatif thinking gitu loh, maksudnya. Tapi kan tadi lu sendiri yang bilang lu punya banyak ketakutan. Itu pasti tuh. Maksudnya gue pengen aja gitu ngeliat anak gue nanti tumbuh besar gitu, terus sehat pastinya. Amin. Terus menjadi saya tahu agama lah kayak gitu. Karena kan kita juga diajarinnya sama orang, kalau gue ya sama orang tua gue kan emang agama walaupun nggak terlalu ini banget lah gitu, cuma tahu lah gitu siapa sama kan kita kan satu lulusan. Betul. Rekan baru shout out ya, jangan lupa subscribe. Ini tolong di subscribe. Kalau dia mah udah out dari Pekanbaru. Masih pulang pergi. Iya. Masih. Udah ngomongin kehamilannya udah ya, kayaknya mata Anda berkaca-kaca. Gue nggak mau gitu loh. Gue tuh nggak mau lo sedih. Karena kalau orang hamil itu moodnya harus dibawa yang seneng-seneng. Gitu. Jangan nangis-nangis melulu. Terakhir gue baca artikel, lo nangis gara-gara memerankan 3 peran. Nangis melulu, ini nangis capek lagi. Gue. Makanya nih ya, buat netizen yang bilang aku kebanyakan nangis, nih sepupu aku aja nangis melulu, jadi jangan banyak komplain. Enggak lah, gue nggak nangis melulu. Cuma kalau lagi capek aja, lu bayangin lu meranin 3 peran dan itu ya pastilah kalau peran mah nggak diri lo yang lo mainin kan. Iya. Pasti lo mainin beberapa karakter yang Itu film apa? itu Jelasin sinetron. Jadi gue main sinetron, judulnya Aku Bukan Dia. Itu perannya kembar 3. Kembar 3. Ini kembar 3 nggak? Satu bu, untungnya pengennya sih 2. Cuma dapetnya 1. Biar sekalian lahirannya ya Bu. Makanya kita nggak ada keturunan kembar lagi, tapi udahlah. Terus kembar 3. Jadi yang satu itu preman waktu itu, yang kedua anak orang kaya, yang ketiga anak orang miskin lah, standar sinetron Indonesia ya kan. Tiga-tiganya sih gue udah pernah, maksudnya di sinetron yang berbeda ya, yang sendiri-sendiri lah gitu. Tapi ini di satu judul lo harus memerankan 3 karakter ini sekaligus, ngerti nggak? Apalagi itu scene-nya Dan rancu-rancu itu kan? scene-nya satu scene itu lo bisa bertiga tuh ketemu. Paham nggak? Paham. Gimana lo bayangin tuh green screen-nya lah, terus nge-lock kamera, terus gue mesti ganti baju, Ngatur moodnya. gue harus kayak gue diem.
ini gue jadi siapa tadi, gue lupa, gue sampai nanya. Lucu ya kalau orang hamil duduknya begini. Iya, nggak bisa, gue ngep kan. Oh iya, Terus lanjut. gue sampai nanya, ini gue jadi siapa? Lo jadi Saskia. Oke, gue inget dulu nih Saskia yang mana ya. Terus pulang-pulang gila nggak lo? Kalau gue jadi lo sih, gue gila sih. Kayak anjir gue tadi jadi siapa, yang ini gimana gitu. Iya, gue tuh takut nanti, maksudnya di scene ini oke, di scene berikutnya Gak bagus, gak maksimal. it's not Pembawaannya peran nggak sama. Pembawaannya nggak sama yang sebelumnya Ya, gitu, makanya gue langsung karakter yang lo tampilin di awal takutnya nggak sama tuh. betul. Dan itu waktu itu proses syutingnya nggak di Jakarta karena Jakarta masih Lockdown. kayak nggak boleh syuting lah di Jakarta gitu, jadi syuting harus di puncak. Jadi yang bikin lo nangis, bener-bener nangis tuh karena capeknya, bukan karena tantangan untuk memerankan 3 perannya itu kan? Tantangannya juga, capeknya, terus mungkin lokasinya yang lokasinya gimana ya, maksudnya jauh dari rumah, ngerti nggak lo? Tuh viewers yang lagi nonton ya, aku cuman pengen kasih tahu nih dari pengalaman Wendy. Jadi artis tuh nggak gampang loh, karena mereka punya mindset jadi artis enak, hidup enak segala macam, nggak segampang itu ngatur mood, karakter segala macam. Itu susah, ini aja sampai nangis. Dia ini anaknya kuat banget loh, susah dia tuh nangis-nangis melo-melo. Dulu kalau nangis biasa kangen mama, karena kan jauh dari mama kan. Sama kangen gue. Kangen elu. Banget. Iya. Kangen, suka nangis, kayak Wendy capek, ya kayak gitulah pokoknya. Terus ya proses sampai ke sini tuh nggak, emang ya itu lo harus casting dulu dari 5 Lu orang. casting? Tetep Cing, lah. gue pura-pura kaget gitu kan. Lu Tetep casting lah, serius? harus casting. Pertama itu sinetron bilangnya kembarnya nggak identik. Kena tipu. Nggak kena Pas udah tipu. tanda tangan kontrak ternyata Bukan tantangan kontrak, Cong. Terus Pas apa? datang ke lokasi, Wendy jadi ini sama ini ya. Bukannya kembarnya nggak identik ya? Berarti kan kalau nggak identik, gue ada yang bantuin dong. yang gitu. mirip-mirip lah ya. Yang mirip-mirip lah gitu kan. Terus enggak, satu episode ini Wendy semua 3-3-nya. Ternyata rapel ya sis. Bukan lagi. Pas episode gue mikirnya, tapi untungnya alhamdulillahnya ya, budget gue dikali, di double. Waktu itu makanya gue bilang bagus. Ya iya sih. Emang harus sih. Emang Awalnya harus. enggak tuh. Awalnya Gue bilang nggak bisa dong kayak gitu. Tetep tuh ya. Makanya. Tapi seru juga sih. Kalau misalnya ada tawaran, berarti dalam waktu dekat ini kalau misalnya ada tawaran lagi kayak gitu, lu prefer mana? Satu karakter atau lu mau cari tantangan Satu baru? karakter sih. Satu karakter aja. Nggak Ampun sanggup 3 tuh. karakter itu. Ampun sih gue. Lu udah dapat award apa aja sih, Wen? Belum. Suka merendah. Serius gue. Belum. Yaudah yang bagian ini di-cut ya, Mas. Pokoknya sepupu gue harus keren, cakep, kece. Belum tuh. Cuma gue tanya ini. Lu udah mainin berapa judul sih? Film berapa? Terus sinetron ada berapa kalau masih ingat? FTV ada berapa? Dan aktor yang paling sulit diajak kerja sama tuh siapa? Penasaran gue. Ntar dulu deh. Kalau untuk film, gue punya 4 film yang udah tayang. Lu yang punya, wih gila keren. Tepuk tangan. gue. Studio tepuk tangan yang udah dibayar, kalau nggak dikasih aku. Tepuk tangan ya aku. Gue ada 4 film udah tayang. 4 film. 4 film. 1 udah syuting tapi nggak tayang-tayang. Sama gue juga ada itu. Nggak tahu tuh kemana. Yang penting udah di DP gue sih, biarin Yang penting kalau gue udah dibayar sih. Cuma tetap kalau gue tuh butuh karyanya tuh. Gitu, gue nggak maksudnya ya duit butuh lah ya, nggak munafik, cuma gue tetap pengen lihat karyanya gitu yang gue latihan capek-capek berbulan-bulan, reading, reading, terus maksudnya ya pokoknya gitulah, pokoknya kita udah bagus banget, pokoknya semua udah cocok banget, cuma gue pengen lihat hasilnya, gue pengen lihat karya gue yang bisa gue banggakan ke orang tua gue, ngerti nggak lo maksud gue kayak gitu. Terus gue ada 4 film, jadi awalnya tuh gue sinetron dulu, gue casting sinetron, dapet sinetron tuh waktu pertama kali tuh Maijah ke Mekah itu. Terus gue lanjut ke bukan Maijah yang kedua, bukan Mortabi Melati sama NZ Story ya waktu itu sama Dea. Maijah. Lu bukannya pertama FTV dulu ya? FTV dulu pertama. Sama Kak Titis kan? Sama Kak Titis, itu pertama kali sama Stuart.
Itulah pertama kali masih nggak ngerti tuh kamera apa sih gitu. Ini cover pokoknya setiap action. Apa pemeran pembantu utama, pemeran pembantu Utama. Gue jadi antagonis waktu itu. Antagonis. Itu kan capek, itu kan ini kan kamera kan kadang kita suka ngomong sendiri gitu atau lu Iya, ya kan? pokoknya gue mancing, gue emosinya sama. Karena Ngerti masih nggak baru. lo? Iya, Karena gue ya kalau action udah gue kayak tadi aja gitu. Padahal kan kalau mancing lo nggak mesti pakai emosi yang sama kan gitu. Udah terus diajarin lah sama Stuart sama Dinda kayak gini-gini. Oh ya udah, akhirnya dapet sinetron waktu itu sama Enzi. Aku buka sama Enzi waktu bukan Mawar tapi Melati. Terus Maija. Banyak ya. Lumayan. Film juga banyak. Terus artis itu artis yang paling nggak ada sih tuh. Yang paling sulit diajak kerja sama gitu. Gue masa lu kan kita belum pernah. Oh iya belum pernah. Siapa tahu gitu kan. Nggak ada sih, alhamdulillah semuanya. Yang paling ini deh, yang paling care di lokasi. Yang paling care semuanya care sih menurut gue. Jadi yang kerja sama-sama lo. Tapi justru artis-artis senior itu menurut gue jauh lebih care sih. Itu gue setuju. Soalnya gue care. pernah punya pengalaman ya. Gue ketemu sama Bunda Christine Hakim. Itu tuh bener-bener attitude-nya, the way Bunda Christine Hakim behave. Bener banget. Gue datang ke rumahnya disajiin kayak gila ini tuh legend gitu. Legend tapi on time apa segala macem. Kayak amazed aja. Gue pribadi syuting vlog aja gue telat. Gitu. Jauh lebih care sih. Kalau Anda termasuk yang mana? Apanya? Yang telat atau yang? Gua telat tapi nggak telat banget lah. Ya udah itu namanya telat kan. Iya, itu namanya. Tapi nggak apa-apa ibu hamil. Standar ya. Nggak yang 2 jam kan, setengah jam tadi ya. Sama ini dong, gue pengen nanya-nanya apa lagi ya. Seru sih kalau nanyain lu tuh sebenarnya gue banyak hal yang pengen gue tanyain karena banyak dendam pribadi antara gue sama lu nih. Ada salah satu artikel yang bilang bahwa kita itu berantem, lu nyindir gue di... Lo kali nyindir gua. Gue nggak pernah nyindir siapa-siapa tapi gue selalu dibilang nyindir seseorang. Enggak, itu gue baru ngeliat artikel itu. Pas lo nge-tag gue kemarin kita lagi video callan. Iya. Ya, terus gue enggak sebelumnya lo sempat telepon kan? Iya. Ini ada yang ngebahas tentang kita lo artikelnya. Hah, gue nggak pernah. Ya maksudnya artikel-artikel gitu sih gue nggak pernah ngecek lah gitu maksudnya. Iya buat apa juga sih. Iya gue pasti dikirimin sama orang nih ada yang ini lu nih segala macamnya. Sama Ratu sama gue Wen. Hah? Yang mana gue bilang gitu iya, kan. Jadi terus itu. Gue baca tuh kemarin nggak tahu itu omongan lu tuh. Lu ngajak ribut nih. Lah, kok gue jadi ngajak ribut? Kan gue gue kan posting foto sama keluarga nyokap. Jadi gini guys. Tapi tuh lu ngomongnya. Gue tuh kan gue kan multikultur ya. Aku ada keluarga mama, ada keluarga papa nih. Ini dari keluarga papa aku nih, yang kebule-bulean. Nah kalau yang Indonesia banget tuh dari keluarga mama. Jadi aku posting foto, ntar aku masukin deh. Aku habis graduation S1. Dia nggak ada, tuh bikin caption. Kenapa jadi aku? Enggak, tapi caption lu emang menjurusnya ke sana. Maksudnya captionnya sepupu dari keluarga nyokap gue itu lebih baik. Enggak gitu. Kayak gitu loh tuh, gitu tapi ya. in English way ya. Bacain aja. Oke, gue bacain. Lebih care ketimbang keluarga. Masa iya? Keluarga dari sepupu dari keluarga bokap gue. Masa? Kayak gitu terus gue mikir. Terus ya nih mohon maaf nih ya. Keluarga bokapnya almarhum bokapnya Ratu itu 14 bersaudara. Berarti sepupunya Ratu tuh banyak banget gitu. Iya. Bukan gue aja. Kalau gue masukin grup nih, lo lihat nih. Itu pasti banyak yang komplain, gak gue doang. Update status Ratu Rizky Nabila sindir Wendy Wilson. Kok gue jadi gue yang nyindir? Tapi gue gak ngerti kenapa nyindir Wendy Wilson. Secara sepupu lo kan banyak banget. Nah makanya, dan yang ada di dunia entertain kan juga bukan lo doang. Siapa lagi? Ada lagi. Ada ya, oh iya. My cousins from, oh iya benar. Ya kan, makanya gue mikir, gue punya salah apa sih sama ternyata dia? Benar, ternyata memang saya. Iya itu mungkin gue baper karena lo nggak datang pas gue S1. Lah ngapain gue datang tuh? Parah banget jawabannya. Serius, gue aja lulusan cuma bokap sama
nyokap sama bokap gue doang sama Icong udah. Berarti lu gak sayang kan sama gue? Bukan masalah nggak sayang, Kenapa sih? Karena gue kontroversi banget hidup gue di dunia itu entertainment ini. belum kontroversi lu. Masih lurus tuh gue, masih Miss lurus, Earth, makanya masih gue putri-putrian ya. Iya, masih sebelum hancur, mis-misan gitu. Gue juga bingung kenapa lu mis-misan. Udah. Kok lu bingung? Kan gue Pokoknya Ratu tuh segala cabang Segala entertainment dia coba. iya gue coba, maksudnya di mana ada peluang di situ lah gue masuk. Iya bagus lah maksud. Terus gitu, kenapa lu buat kayak gitu nih? Jadi kebalik nih, ini podcast gue nih harusnya bukan podcast lu. Oke. Gini, gue ngerasa rada susah untuk mempersatukan kalian sepupu gue. Gak tuh, lu yang Sabar, susah. Anda kok ngegas? Karena gue nggak suka. Baru mau dijelasin. Maaf ya yang nonton. Ini masalah keluarga. Gue takut dibully tapi ntar Ini mau masalah followersnya keluarga. Ratu. Ini masalah keluarga ada di sini nih. Agak fanatik soalnya. enggak serius, ini kan cuma bercanda aja. Sebelumnya mohon maaf dulu. Maaf, Bu. Ya oke. Lu mau nanya apa nih, gue jawab. Kenapa? Nih ya, gue tuh udah sering banget di unfollow sama dia. Dia tuh emang agak nggak ngerti dah gue kenapa. Dia kalau misalnya udah agak error nih, udah tiba-tiba udah hilang aja Ratu Rizky Nabil dari following gue gitu. Terus gue mikir gue punya salah apa sih sama nih bocah gitu kan. Lo mau tahu apa yang gue lakukan? Apa? Gue juga unfollow lo. Gue tahu, gue notice. Buat apa ya gue follow dia? Cara dia unfollow gue. Itu udah sering banget. Pokoknya kalau dia lagi bersedih hati, lagi bingung, nggak tentu arah, udah pasti banget. Jadi pertanyaan lu tuh apa ke gue tanya? Kenapa? Maksudnya sepupu yang sayang sama lo tuh banyak loh. Ada gua, Kak Seni, Alet, Niki. Kenapa nggak? Pertanyaannya apa sih? Gue bingung dah. Kenapa lebih better dari nyokap? Keluarga nyokap sepupunya. Gini kan, nih gue bacain ya. Ini biar orang nggak salah dulu. Gue kan tulis statusnya begini. Nanti gue taruh nih sama tim editor. Cuman gue bacain dulu. Gue pengen tahu juga sebenarnya gue nulis apa, tahun berapa itu. Lagi bingung kali lu ya? Gue nggak bingung, maksudnya ya kok Ratu Rizky Nabila drama, apalagi drama sama siapa lagi sih? Wendy Wilson, Ratu Rizky Nabila mana sih? Mana sih? Oh ini nih. Jadi aku nulis intinya lah ya, sepupu dari keluarga mamaku adalah sepupu terbaik. Ini my cousins from my mom is the best cousins ever. Do I have another cousins? Hahaha. No. Iya. Kok lu hafal sih? Ya karena gue shock juga sih bacanya kemarin. Iya sorry. Oke ini gue. Oh enggak, gue udah tahu sudah lama sih. Cuma gue nggak ngambil hati lah. Oke gini. Gue pada saat itu nyokap ini artikel tahun berapa nih ya? Kalau gue nggak salah ya, ini gue bukan trying to pembelaan diri. Ini 2018. When nyokap mama nyokap nyokap gue ya, jangan sebut namanya gue ntar sedih. Iya. Meninggal 2017 Idul Adha. Itu gue lagi sedih-sedihnya banget. Terus ditambah gue wisuda. Terus abis itu gue habis operasi tumor payudara. Lalu gue merayakan keberhasilan gue S1 dengan prestasi yang baik sendiri gitu. Gue sedih aja gitu. Maksudnya sebagai keluarga, sepupu, gue berharapnya kompak gitu. Berharapnya, tapi kan kadang harapan tidak bisa sesuai. Tidak bisa terjadi juga. Jadi timbullah kata-kata itu dan nggak sengaja gue posting karena memang momennya yang menemani dan memberikan apresiasi untuk menghibur gue bahwa itu tidak sia-sia, even nyokap gue nggak lihat, ya dari keluarga nyokap. Kayak gitu. Gue minta maaf, gue pernah nulis kayak gitu, but I love you loh, bener gue tuh sayang sama kalian. Gue tahu itu. Cuman memang keluarga sepupu dari keluarga bokap gue ini memang pada sibuk semua, yang produser di London, Niki. Alet kerja iya. Kuliah juga S3, coba lo bayangin, lo syuting. Jadi gue juga mau silaturahmi juga bingung. Dan gue juga udah sering banget sih ngajakin yuk ketemu yuk sepupu-sepupu. Kalau udah sepupu-sepupu tuh udah pasti udah kita ya mah kita doang kan paling yang deket gitu. Ya udahlah, yang penting you're happy now, right?
I'm happy dan makasih juga lu udah selalu dukung apapun itu yang gue lakuin. Gue berharap juga dengan adanya lu datang di podcast In The Circle ini, gue dapet ilmu, terus juga kita udah baikan, yang lalu-lalu Grancia Gak ilangin. musuhan juga sih sebenarnya. Ya maafin gue ya. Iya. Maafin Jangan unfollow aku lagi ya. Aduh, salah lagi gue nanti. Ada pesan-pesan nggak buat sekiranya viewers kita yang kepengen jadi artis? Karena di In The Circle itu selalu memberikan tips-tips bagaimana how to apa ya, sebelum pokoknya penutupan. jangan berhenti. Step pertamanya apa, terus Step apa pertamanya gitu. tetep Nih harus- tipsnya dari Wendy Wilson nih, dengerin ya guys. Karena nggak mulus semua, nggak mulus sih. Maksudnya gue casting tuh pas SMA masih sekolah di Pekanbaru, harus ke Jakarta dulu casting. Itu juga nggak keterima gitu. Jadi prosesnya panjang sebenarnya. Terus akhirnya Kak Titis nemu gue di Instagram waktu itu, di komen. Dulu Instagram nggak kayak sekarang tuh. Dulu gue aktif Instagram tahun berapa ya, udah lama banget deh. Udah pokoknya tetap harus casting, tetap kesana kemari, belajar, banyak latihan. Ya Dan nikmatin jangan pernah aja menyerah lah ya. prosesnya, iya, Nikmati nikmatin aja prosesnya, nggak ada yang gampang lah segala Nggak sesuatu ada yang itu. gampang. Sekarang mah udah Dan gampang barometernya kali juga sih. bukan cuma muka doang gitu, tetap skill actingnya. Apalagi sekarang kan platform tuh udah banyak gitu, Betul. TikTok, YouTube, apa lu mau famous tuh caranya udah gampang sekarang, nggak kayak dulu gitu. Kalau Iya. sekarang mah lu cukup kreatif aja, lu posting di Nggak gitu TikTok. juga, Wen, ngomong-ngomong kreatif ya. Kalau lu kreatif tapi fisik lo nggak dijaga juga susah. Lu tau nggak cara ngejaga yang bener-bener aman? Gimana tuh? Nih. Gue pengen ngasih tau lu sesuatu. Jadi ini adalah Oh My Skin. Oh my skin. Oh My Skin. Oke. Udah tau produk ini belum? Belum. Nah nih, karena lu belum tahu, gue mau jelasin sedikit supaya nanti lo tertarik untuk coba nih ya. Oh My Skin ini adalah minuman kolagen, di mana minuman kolagen ini sangat membantu untuk merawat perawatan kulit kita dari dalam. Jadi kan kalau misalnya kita perawatan dari luar doang kan nggak cukup ya. Yep. Jadi harus dari dalam juga. Betul. Jadi disarankan untuk meminum Oh My Skin ini di kehamilan 6 bulan ke atas. Oke. Nah, Wen, minuman ini tuh juga bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes, emah, dan lambung karena ini menggunakan pemanis asli, yaitu stevia. Jadi nggak pakai pemanis buatan. Oke. Jadi Oh My Skin ini minuman kolagen yang sangat hits. Kemarin mereka baru aja dapat penghargaan. Oke. Iya, Seriusan? Enak gak? enak, Seger ya? seger banget. Biasanya sih gue pakai es batu, cuman ini lagi nggak pakai es batu. Bisa di shake gitu, dicampurin pakai minuman yang lain. Kayak gitu sih. Mungkin lo mau bawa pulang nanti. Boleh. Ini ada 2 ya, ada yang 22 saset, ada yang 10 saset juga. Oke. Kok tahu? Tuh, ada tulisannya tuh. Oh gitu. Tuh, kalau yang promil boleh minum nggak? Well, ini sih nggak disarankan ya. Tapi kalau udah 6 bulan ke atas boleh. Oke. Gitu. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali minumnya, pagi dan malam hari supaya hasilnya maksimal. Nah, kalau misal mau coba, kalian bisa cobain yang versi kecilnya dulu. Nanti kalau misal kalian sudah merasakan khasiatnya, baru beli yang besar, gedenya. stok tuh langsung. Iya. Karena tahu nggak, minuman kolagen ini itu fungsinya banyak banget. Dari rambut, kuku, udah wajah, pasti. kulit, Iya. semuanya head to toe. Iya. Nggak Kolagen itu rugi. bagus banget buat kulit kita, buat seluruh badan lah ya intinya. Nanti aku kasih ke kamu deh. Ya, makasih. Sama-sama. Nah, Wen, makasih banget udah mau datang di episode ketiga In The Circle. Makasih juga Ratu udah undang gua ke sini. Gue maksa sih ngundangnya sebenarnya. Enggak lah, nggak apa-apa. Makasih udah selalu support aku doain Wendy dan keluarga kecilnya Amin. selalu bahagia sama Wa Antil Jana, lalu juga diberikan umur yang panjang supaya bisa ngelihat babynya tumbuh kembang. Salam untuk Mami dan Dedi juga di rumah, sehat-sehat selalu. Terus kalau misalnya nanti ada butuh apa-apa kabarin gue. Karena gue pengen lihat lo lahiran. Oh iya. Iya, gue pengen harus dong. Gue pengen nemenin gitu.
Semoga corona cepat berlalu ya. Iya. Sehat-sehat terus, jangan capek-capek. Dan udah segitu aja dari aku. Makasih udah sharing ke para penonton In The Circle tentang perjalanan dari hamil, ketakutannya, terus juga ya banyak lah yang tadi itu. Iya, pokoknya yang masih berjuang, jangan berhenti berjuang lah. Pokoknya kalau mau berjuang untuk hamil, berjuang untuk dapat pekerjaan casting kayak gitu, pokoknya nggak ada yang mengkhianati hasil lah. Pokoknya harus berusaha dulu. Buat Ratu, kalau lagi bersedih hati, lagi gundah gulana, jangan unfollow gue lagi ya. Iya, nggak akan dong. Aku kan sudah menjadi pribadi yang berubah. Jauh lebih baik ya. Amin. Emang sih waktu itu emang ya barbar ya. barbar banget, sampai lu nge-DM gue juga nggak gue balas. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment ya. Ini dia. Sudah selesai Wendy Wilson, terima kasih. Makasih. Aktor yang sangat-sangat menginspirasi aku dan Bisa seluruh banget Indonesia Raya. Makasih banget udah datang. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen, nyalain notifikasinya supaya kalian bisa tahu kapan aja aku upload video baru dengan bintang tamu yang tentunya menginspirasi dengan segala macam profesi yang ada. Makasih Wendy udah datang. Makasih Ratu. Bentar, harus ngomong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Kasih semuanya gitu, harus gitu. Yuk. Gue sendiri. Ayo Badang, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Makasih semuanya. Bye-bye.